AST 1465 tanpa disadari, dia telah melakukan banyak hal. King Sui adalah satu-satunya orang yang mampu memahami kata-kata Changhai Mingyue. Dia benar-benar bersemangat hanya dengan mendengarkannya. Bahkan orang terkuat di dunia ingin mendengar dari orang yang paling dia cintai bahwa dia adalah yang terkuat di dunia, terutama jika itu terkait dengan melakukan itu. Ini seperti bagaimana seorang pria sukses menikmati berbagi dengan orang yang mereka cintai kisah sukses mereka. Jika seseorang sukses tetapi tidak memiliki seseorang untuk berbagi, mereka hanya akan menikmati setengah dari kebahagiaan sebagai seseorang yang telah memiliki orang lain untuk berbagi. Changhai Mingyue tersenyum ketika dia melihat King Sui dalam keadaan linglung. Terkadang, beberapa kata dan ekspresi dari seorang wanita bisa membuat pria tergila-gila dan jatuh cinta. Beberapa tahun bukanlah waktu yang istimewa bagi orang biasa, tetapi bagi King Sui, itu sangat berarti. Mempertimbangkan alam abadi Valet Jade yang menantang surga yang dia miliki, dia bisa menggunakan jumlah waktu yang sama untuk meningkatkan meskipun fakta bahwa peningkatannya kecil. Saat ini, kekuatannya telah mencapai 120 juta matahari. Secara alami, ini tidak termasuk jimat surgawi, niat pertempuran Phoenix, halo dewa pertempuran, Del. Setahun untuk King Sui setara dengan 100 tahun untuk orang lain. Mengingat jumlah waktu yang dia miliki, itu normal baginya untuk meningkatkan kekuatan sebanyak ini. Bahkan, dia sudah dianggap membuat kemajuan yang layak. Mayoritas terobosan King Sui terdiri dari terobosan kecil yang ditindaklanjuti dengan rentang waktu yang singkat untuk menstabilkan kekuatannya. Meski belum membuat terobosan berarti, terobosan kecil dan mantap ini sangat penting. Ini telah membantu kemajuan King Sui sangat jauh dari kondisinya saat ini. Ini juga bisa dianggap sebagai keuntungan tak terduga. Awalnya, rencananya hanya untuk lebih menyempurnakan fondasinya. Organisasi naga melonjak sudah menghilang. Adapun 3 dinasti besar, mereka secara bertahap tumbuh dan juga menerima cukup banyak sumber daya. Alasan mengapa klan, sekte, dan dinasti aristokrat berperang satu sama lain justru untuk mendapatkan sumber daya yang berharga. Hal yang paling berharga di seluruh dunia 9 benua adalah sumber dayanya, harta karun surgawi dan duniawinya, ramuan dan harta karunnya. Beberapa tempat yang menghasilkan ramuan berharga dan tidak biasa dimiliki oleh kekuatan yang kuat. Dengan sumber daya yang cukup, mereka akan dapat menarik jarak kekuatan mereka dengan orang lain. Ini juga mengapa pasukan besar dengan sumber daya yang kuat dapat berkembang begitu cepat. Perlahan-lahan, mereka akan benar-benar melepaskan diri dari banyak kekuatan selama beberapa ratus tahun. King Sui juga telah menerima beberapa barang yang layak. Mereka terutama berpusat di sekitar tanaman obat. Selanjutnya, ia menemukan beberapa bahan untuk pelet emas 9 revolusi dan pelet emas keberuntungan. Begitu dia mendapatkan pelet emas 9 revolusi, dia pasti akan mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Itulah sebabnya King Sui menghabiskan banyak waktunya untuk membangun fondasi yang baik. Tidak, itu juga yang dilakukan sebagian besar orang di sekitarnya. Faktanya, dia telah membantu membangun fondasi yang baik untuk mereka selama lebih dari 2 kali untuk meningkatkan potensi dan bakat tubuhnya secara maksimal. Jika orang luar mengetahui bahwa King Sui memiliki kekuatan seperti ini, mereka pasti akan menjatuhkan rahang mereka. Sebenarnya, kemampuan King Sui tidak terlalu luar biasa. Itu tidak mampu mengubah orang biasa menjadi jenius terkemuka. Sejauh mana orang itu akan meningkatkan sebagian besar berkaitan dengan bakat mereka. Semakin banyak bakat yang dimiliki seseorang, semakin mereka akan mendapat manfaat darinya. Adapun orang-orang yang kekurangan bakat, sepertinya mereka mendapat manfaat besar darinya. Dalam jangka panjang, peningkatan kekuatan yang mereka alami benar-benar tidak signifikan. Benua naga yang melonjak tampaknya telah stabil dari permukaan. 3 dinasti besar menjadi kepala benua. Tentu saja, area yang dicakup oleh 3 dinasti besar juga sangat terbatas. Bagaimanapun, benua naga melonjak terlalu besar. Semua ini terjadi di tempat-tempat di dalam Soaring Dragon Kontinen yang mendekati Haohan dan Danqing Phoenix Kontinen. Tentu saja, area ini juga merupakan tempat di mana pasukan paling aktif berada. Ada juga teori lain untuk itu. Jauh di dalam Soaring Dragon Kontinen berbohong makhluk yang tersembunyi dan misterius. Legenda mengatakan bahwa jauh di dalam Soaring Dragon Kontinen, baik Haohan Kontinen dan Danqing Phoenix Kontinen terhubung. Kekuatan Yan Zongyue juga meningkat dengan sangat cepat. Sebelum ini, dia belum benar-benar menggunakan barang-barang yang diberikan King Sui kepadanya. Selama beberapa tahun ini, dia telah mencapai ketinggian yang luar biasa dalam kekuatannya yang membuatnya hampir sekuat King Sui. Meskipun dia mungkin tidak sekuat Pak Tua Lu, kekuatannya saat ini sudah dianggap sangat menakutkan. Dengan dia dan lelaki tua itu di sini, King Sui merasa sangat aman.
Selain itu, kekuatan masing-masing anggota King Clan juga mengalami perubahan yang luar biasa. Awalnya, King Clan hanya klan besar di sebuah desa. Sudah bisa dianggap bahwa mereka telah mencapai kesuksesan instan untuk dapat mencapai begitu banyak hari ini. Orang-orang dari cabang utama King Clan setidaknya sudah berada di level Martial Saint. Dari sini dan seterusnya, sulit bagi mereka untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka. Mereka akan membutuhkan waktu untuk perlahan mengumpulkan kekuatan mereka. Faktanya, itu seharusnya diakumulasikan dari waktu ke waktu dengan pil obat untuk memulai. Jika bukan karena keahlian medis King Sui yang hebat, mereka bahkan tidak akan bisa menyerapnya. Secara alami, King Yi berada di bawah perawatan King Sui. Dia berhasil menerobos ke Martial Saint Realm belum lama ini. Yan Zongyue sebenarnya memainkan peran besar di dalamnya. Dia bahkan mengeluarkan beberapa barang yang tidak biasa untuk membantunya menerobos. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya begitu cepat. Kekuatan King King dan kera bermata empat naik beberapa kali lipat. Namun, Guopolv masih jauh lebih kuat daripada King King dalam hal kekuatan. King Sui memperlakukannya seperti saudaranya sendiri. Dia adalah suami saudara perempuannya. Jika dia baik-baik saja, saudara perempuannya akan bahagia. Baik King Luo dan Lin Zanhan tampak lebih muda dari sebelumnya. Mereka memiliki pikiran yang lebih sehat sekarang daripada sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan mereka. Sekarang, kekuatan semua orang di sekitar King Sui mengalami peningkatan yang signifikan. Ini adalah salah satu waktu terlama King Sui tinggal di rumah sejak dia meninggalkan King Clan. Di tengah jalan, dia cukup sering pergi ke Istana Raja Iblis. Dia juga mengunjungi benua Oshe Barat dan 5 benua lainnya hanya untuk tidak menemukan berita tentang Yi Jiange. Terlepas dari semua itu, dia masih bersikeras untuk tinggal di sana dari waktu ke waktu. Dia benar-benar berharap untuk menghidupkan kembali momen yang akrab itu. Setelah sekian lama, King Sui sangat senang bahwa batu naga melingkar, lampu pengumpul roh, dan drum yang mengguncang surga sekali lagi naik satu tingkat lagi. Sehingga menyebabkan kekuatan binatang iblisnya menjadi 2 kali lipat sekali lagi. Itu hanya untuk kekuatan defensif dan ofensifnya. Adapun kecepatan mereka, tidak banyak perubahan terjadi untuk itu. Selama ini, King Sui belum menerima harta yang meningkatkan kecepatan binatang iblisnya. Ini benar-benar membuatnya kesal. Fitur utama dari Dragon Slaying Beast adalah kecepatannya. Dia benar-benar berharap dia bisa menemukannya suatu hari nanti. Kekuatan binatang pembunuh naga tidak terlalu tinggi, persyaratan minimumnya untuk tingkat harta karun tidak mungkin setinggi itu. Batu mata formasi juga naik satu tingkat, menyebabkan 9 langkah istana dan hukum mengalami peningkatan kekuatan sebanyak 3 kali. Tidak seperti peningkatan kekuatan, peningkatan 3 kali lipat ini bukanlah sesuatu yang dapat diperkirakan dengan angka saja. Misalnya, kekuatan gravitasi 9 istana hukum telah 3 kali lipat dalam kekuatan dasarnya. Demikian pula, kecepatan di mana energi King Sui akan dikonsumsi juga 3 kali lipat. Oleh karena itu, di satu sisi, kekuatan ini entah bagaimana masih sangat menakutkan, terutama ketika digunakan dalam pertempuran untuk ketahanan. Juga, King Sui senang mengetahui bahwa tidak ada bentrokan antara Battle God Halo dan formasinya. Ini adalah kemampuan yang baru saja diperoleh King Sui setelah dia menerobos Battle God Halo miliknya. Dia dulu perlu mengatur urutan penggunaan teknik ini seperti formasinya. Tapi sekarang, ini tidak lagi diperlukan. Sama seperti teknik normalnya, dia hanya perlu menggunakannya dan mengubah posisinya dengan kesadarannya. Oleh karena itu tidak akan mempengaruhi dia dari menyiapkan formasinya. Ini lebih normal. Jika dia tidak bisa mengatur formasi saat menggunakan Battle God Halo, maka dia hanya bisa menggunakannya hanya untuk dirinya sendiri. Lagi pula, dalam hal kekuatan, formasinya jauh lebih unggul dari Battle God Halo. Satu-satunya hal adalah itu menghabiskan energinya yang mengerikan. Oleh karena itu, biasanya, begitu King Sui mengaktifkan formasinya, satu-satunya hal yang tersisa untuk dia lakukan untuk membuat lawannya menderita adalah menumpuknya dengan 9 hukum istananya. Battle God Halo adalah teknik pertempuran bermutasi yang diwariskan. Dia adalah satu-satunya orang yang mampu menggunakannya. Untuk hal semacam ini, seseorang hanya akan bisa mendapatkannya baik melalui warisan atau melalui keberuntungan mereka sendiri. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari begitu saja. Ini juga dianggap sebagai peningkatan yang sangat besar. Hanya dengan cara ini dia bisa melepaskan Battle Intent Phoenix, Battle God Halo, Formation Ice Stone, dan Nine Palace Laws dengan sempurna tanpa cacat. King Sui telah menyimpan banyak barang bersamanya dan semuanya benar-benar berantakan. Saat itulah dari sudut pandang orang luar. Dari sudut pandang King Sui, hanya ada beberapa dari mereka dan dia bisa membedakannya dengan jelas.
Teknik pertempuran yang dia miliki sejak lama telah digantikan olehnya. Dia juga menyempurnakan beberapa teknik sehingga dia bisa meneruskannya ke anggota klannya. King Sui tidak meninggalkan seni teratai biru. Dia mempraktikkannya secara maksimal setelah dia mengubah beberapa teknik dan mencapai tahap manifestasi teratai ke-9 dengannya. Namun, saat dia menjadi semakin kuat, dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hebat. Selain itu juga tidak berguna seperti Gunung Sembilan Benua. Oleh karena itu, King Sui akan mengolahnya dari waktu ke waktu ketika dia bebas. Tapi dia hampir tidak pernah menggunakannya. King Luo tiba di desa King. Dia tidak terlalu menyebutkan dari mana dia berasal, satu-satunya yang diketahui adalah dia berasal dari salah satu cabang keluarga. Tetapi mengingat dia juga belum pernah mendengar tentang klan King yang kuat, King Sui memutuskan untuk tidak memikirkannya. Awalnya, dia masih berpikir bahwa cabang utama klan King akan menjadi klan bangsawan atau penakluk seluruh benua, tetapi ketika King Sui berdiri di titik tertinggi di benua Green Cloud, dia masih tidak berhasil mendengar berita apapun tentang klan King. Dari sana, King Sui sudah bisa mengatakan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Sudah bertahun-tahun, King Sui, serta seluruh kekuatan King Clan secara keseluruhan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Jika ada kejadian tidak biasa yang terjadi di King Clan, King Luo pasti akan mengatakannya. Sebenarnya, dia akan mengatakannya sejak lama. Jika dia tidak menyebutkan apapun sampai sekarang, itu pasti dia terlalu banyak berpikir. Tidak mungkin ada begitu banyak insiden yang dibuat-buat di seluruh dunia. Setelah meninggalkan beberapa hal yang diperlukan, King Sui mengambil cuti sementara 10 hari setelah upacara kedewasaan King Zun dan King Yin. Yan Zongyue tetap di klan King. Adapun Lu Xun, dia pergi ke dinasti Yan besar bersama anak-anaknya yang lain. Hal-hal perlahan-lahan berkembang lebih dan lebih lancar. Melihat itu, King Sui merasa lega. Masalah tentang orang tuanya telah diselesaikan. Meskipun di tengah jalan, Lu Xun muncul sebagai sebuah kecelakaan, hal-hal masih dianggap telah diselesaikan dengan baik. Kekhawatiran yang telah dia simpan selama bertahun-tahun akhirnya terpecahkan. Selain itu adalah masalah tentang Ye Jiange, itu juga telah diselesaikan. Hanya saja King Sui saat ini tidak tahu tentang keberadaannya. Masalah tentang King Sa juga telah diselesaikan. Tidak hanya itu, dia bahkan menemukan saudara perempuannya sendiri yang berhubungan dengan darah. Ini adalah hal yang baik. Itu bisa membuatnya tidak terlalu kesepian. Ye Huangguo, Yu Ruyan, Hai Dongqing, Yun Duan, Mu Qing. Oleh karena itu, untuk saat ini, masalah yang ada saat ini pada dasarnya dapat dianggap telah diselesaikan. Satu-satunya hal tentang King Sui adalah dia benar-benar ingin menyelesaikan masalahnya dengan Tante Lingyan, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Sudah lama sekali sejak dia mengasingkan diri. Bahkan King Sui sendiri tidak tahu apakah dia telah keluar dari pengasingannya. Memasuki keadaan meditasi bukan satu-satunya cara pengasingan di dunia 9 benua. Ada beberapa yang memilih untuk mengasingkan diri secara paksa. Misalnya, ketika seseorang menetapkan aturan untuk tidak pernah keluar dari pengasingannya dan berinteraksi dengan apapun dari dunia luar sampai ia mencapai tingkat kekuatan tertentu. Ini untuk memastikan bahwa pikirannya selalu dalam keadaan paling tenang. King Sui tidak yakin pengasingan mana yang dilakukan Tante Lingyan. Dia berharap dia bisa keluar dari pengasingannya pada saat dia mencapai Istana Raja Iblis. Dia juga tidak yakin apakah pengasingannya kali ini akan memengaruhi hubungan mereka dan akan merasa tidak nyaman setiap kali dia memikirkannya. King Sui sudah begitu akrab dengan Istana Raja Iblis yang seperti rumahnya sendiri sekarang. Dia memiliki pavilion sendiri di sini. Ketika dia kembali ke sana, dia menyapa monster tua itu dan terkejut mengetahui bahwa Tante Lingyan telah keluar dari pengasingannya 3 hari yang lalu. King Sui segera mengucapkan selamat tinggal pada monster tua itu dan menuju pavilion tempat tinggal Tante Lingyan. Sudah sekitar 2 tahun sejak mereka terakhir bertemu. Dia telah mengasingkan diri selama sekitar 2 tahun. King Sui tidak sabar untuk melihatnya. AST 1466 Tante Lingyan keluar dari pengasingan. Apakah menjadi cukup berguna? Begitu King Sui memasuki halaman Tante Lingyan, dia sudah bisa melihat Tante Lingyan berdiri di pavilionnya. Secara kebetulan, ketika King Sui sedang menatapnya, dia kebetulan melihat ke belakang ke arah ini. Dia mengungkapkan ekspresi yang menyenangkan pada saat dia melihat King Sui. Sebagai imbalannya, King Sui menunjukkan senyum yang menyenangkan. Dia merasa lebih nyaman sekarang. Sebelum ini, dia benar-benar khawatir bahwa wanita itu akan menjadi dingin setelah 2 tahun mengasingkan diri dari dunia. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak hanya tidak kembali ke betapa dinginnya dia dulu, dia bahkan tampaknya telah memikirkan banyak hal.
King Sui berjalan menuju paviliun dan mulai memeriksa seluruh tubuhnya secara berlebihan. Memang, dia adalah kecantikan surgawi yang kecantikannya sejauh itu dapat menyebabkan seseorang melewatkan 1 detak jantung. Kulitnya tampak pucat seperti batu giok dan halus seperti salju, membuatnya tampak sangat menarik. Selamat telah menyelesaikan pengasinganmu. Apa yang harus diberi selamat? Untuk berpikir bahwa 2 tahun telah berlalu. Bagaimana kabarmu? Tante Lingyan memandang King Sui dan bertanya dengan lembut. Seperti biasa, suaranya masih terdengar sangat dingin. Tapi King Sui bisa dengan jelas mendengar nada lembut di dalamnya. Bagaimana hasilnya? Seberapa kuat kamu sekarang? King Sui tersenyum dan bertanya. Ini baik. Saya telah berhasil meningkatkan sekitar sepertiga dari kekuatan saya, kata Tante Lingyan dengan nada santai. Sebenarnya, King Sui bisa merasakan kekuatan Tante Lingyan. Saat ini bernilai sekitar 1.050.000.000 matahari. Dia sangat diuntungkan dari pengasingannya kali ini. Alasan pengasingan adalah karena peningkatan kekuatannya yang signifikan saat dia berada di reruntuhan kuno. Ditambah lagi bahwa dia telah mencapai kemacetan, dia membutuhkan waktu untuk mengasingkan diri untuk menstabilkan kekuatannya. Berbicara tentang stabilisasi, dia tidak hanya berhasil membangun fondasi yang lebih kokoh, dia juga berhasil meningkatkan kekuatannya. Ini sudah bisa dianggap sebagai peningkatan yang signifikan. Saya melihat seluruh area hutan Camporwood di dekatnya. Tempat ini tidak hanya memiliki pemandangan yang indah, tetapi juga ada banyak bunga dan pohon di sana. Anda baru saja keluar dari pengasingan Anda, mengapa kita tidak pergi melihat pemandangan di sana? King Sui bertanya. Tante Lingyan tercengang. Meskipun dia seorang gadis, tidak tahu sejak kapan, dia sudah mulai kehilangan emosi semacam ini, dia juga tidak pernah mengalaminya lagi. Pada saat King Sui berbicara dengannya tentang hal itu, dia tertegun. King Sui menatap ekspresi terkejutnya. Dia yang sangat berpengalaman di bidang semacam ini yakin dia akan menyetujuinya. Hanya saja dia butuh waktu untuk mengingatnya. Baiklah, aku juga sudah lama tidak bersantai seperti ini, sepertinya aku tidak punya waktu untuk melakukannya. Tante Lingyan berkata dengan lembut. Lingyan, apakah kamu memperhatikan bahwa kamu telah berubah? King Sui tersenyum. Wanita itu telah banyak berubah. Mengubah. Perubahan apa? Tante Lingyan menyadari apa yang dikatakan King Sui. Meskipun begitu, dia masih menanyakan pertanyaan itu padanya. Kamu lebih sering berbicara daripada biasanya. Anda juga terdengar lebih alami dan tidak terlalu dingin dari sebelumnya. King Sui tersenyum dan menatapnya. Apakah begitu? Tante Lingyan sendiri tidak begitu yakin. Satu-satunya hal yang dia sadari adalah bahwa dia telah mengalami sedikit perubahan. Iya, itu sangat jelas. Baiklah, ayo pergi. Aku akan menuntunmu jalan. Pada saat dia selesai berbicara, terlepas dari apakah Tante Lingyan telah menyetujuinya, King Sui segera meraih kedua tangannya dan melepaskan efek langkah 9 benua. Hanya dalam sekejap, mereka muncul di lembah tempat hutan kayu kamper berada. Hutan itu sendiri hanya berjarak 10 meter dari lembah. Sebelum ini, ketika King Sui meraih tangannya, itu membuat wanita itu merasa sedikit tidak berdaya. King Sui terkadang bisa sangat nakal. Dan di lain waktu, dia juga akan memainkan peran serius. Terkadang, dia bisa sangat hangat, sedangkan terkadang dia menunjukkan kejantanannya. Terkadang, dia sedikit, namun terkadang, dia benar-benar murni dalam berpikir. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menyangkalnya. Sama seperti sekarang, ketika dia melihat matanya yang murni dan bersemangat. Kegembiraan itu sebenarnya tidak keluar dari dirinya sendiri, malah sebenarnya dia berharap bisa melihat hatinya yang paling tulus. Dia sadar akan hal itu, itulah sebabnya dia enggan mendorong tangannya. Bahkan tidak ada angin sedikit pun di lembah. Udara dipenuhi dengan aroma. Di bawah kaki mereka ada vendure subur dan mewah. Padang rumput yang tebal jauh lebih unggul daripada ladang yang dia lihat dari inkarnasi sebelumnya. Meskipun ini mungkin rumput alami, itu terlihat lebih baik daripada yang buatan manusia. Hutan Camporwood di sini seluruhnya tertutup warna merah menyala. Ketika dilihat dari jauh, itu tampak seperti seluruh awan yang terbakar. Aroma manis dan berlimpah terpancar darinya. Jenis pohon ini sebenarnya tidak setinggi itu. Ukuran standarnya kira-kira setinggi 10 meter. Masing-masing pohon sangat jauh dari satu sama lain, meninggalkan celah besar di antaranya. Meskipun demikian, itu masih memberi orang perasaan bahwa mereka berada di hutan. Tidak diketahui apakah King Sui sengaja melakukannya atau dia benar-benar melupakannya. Dia meraih tangan Tante Lingyan dan berjalan menuju hutan Camporwood bersama dengannya. Tante Lingyan memandang King Sui dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, dia memilih untuk menyimpannya sendiri.
Dia membiarkan pria itu memegang tangannya sesuka hatinya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa tidak nyaman dipegang oleh seorang pria. Tetapi jika itu adalah pria lain, dia pasti akan menolak mereka tanpa ragu sedikit pun. Sampai sekarang, jika seseorang selain King Sui berani berjalan ke arahnya dan meraih tangannya, kemungkinan besar dia akan membunuh orang itu. Ling Yan, ini tempat yang sangat bagus, bukan? King Sui berjalan ke hutan kayu kamper dan bertanya dengan gembira. Ya, ini adalah tempat yang sangat bagus. King Sui menggerakkan matanya ke sudut dan meraih tangan wanita itu. Saat dia melakukannya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Tante Ling Yan kebetulan melihat senyum King Sui. Satu hal yang membingungkannya adalah mengapa dia merasa senang melihat senyum seperti ini dari King Sui. Untuk memiliki pria ini memegang tangannya dan merasa senang tentang hal itu adalah perasaan yang dia temukan tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Baginya untuk membiarkan King Sui memegang tangannya, menambahkan hal-hal yang terjadi di antara mereka, dia sudah tahu apa yang terjadi padanya jauh di lubuk hatinya. Jika dia mempercayakan dirinya kepada seorang pria, itu pasti pria di sampingnya sekarang. Jika suatu hari, pria ini menghilang, tidak peduli melalui metode apa, dia tidak akan pernah mencari pria lain. Karenanya, untuk saat ini, dia tidak akan benar-benar menolak interaksi dekat tertentu dengan pria ini. Satu-satunya masalah adalah dia terlalu pandai memanfaatkan situasi. Mengingat kepribadiannya, sudah merupakan pengecualian bahwa dia bisa melakukan ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan tahu? Ini adalah hadiahmu, jangan terlalu senang tentang itu. Tante Ling Yan sedikit mengayunkan tangannya yang sedang digenggam olehnya. King Sui tercengang. Dia berbalik untuk melihat kecantikan sedingin es yang memiliki senyum tipis di wajahnya dan berkata dengan nada kesal, mengapa kamu harus memberitahuku tentang itu? Saya akan merasa lebih bahagia jika Anda tidak melakukannya. Alasan utama mengapa King Sui tercengang sebelumnya terutama karena hal-hal yang dia katakan, bukan karena dia berhasil melihat melalui pikirannya. Saya dapat memberitahu Anda mencoba untuk benar-benar berhati-hati. Apa kamu tidak akan merasa canggung? Hehe, Ling Yan, kamu sebenarnya merasa kasihan padaku. Baiklah kalau begitu, mari kita berjalan-jalan di sekitar area ini. King Sui berkata tanpa malu-malu. Setelah itu, dia melanjutkan untuk memegang tangannya lebih erat. Seolah-olah dia benar-benar takut dia akan menghilang. Tante Ling Yan tidak marah ketika dia mendengar kata-kata King Sui. Dia langsung terdiam. Dia merasa agak aneh saat mendengar apa yang dikatakan King Sui. Bahkan, dia mulai menyadari bahwa jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah ini perasaan jatuh cinta? Sambil memikirkan masalah ini, Tante Ling Yan tersipu. Mungkin terlihat sangat dangkal, kecantikannya sudah cukup untuk merenggut jiwa seseorang. Berdiri di satu sisi, King Sui menatap wanita yang sedikit terganggu hanya untuk menemukan jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Seolah-olah Tante Ling Yan bisa merasakan mata penuh gairah King Sui. Dia berbalik dan menatap King Sui. Seperti biasa, matanya masih terlihat sedingin es. Tatapan jarak dekat yang mereka bagikan satu sama lain membuat King Sui merasa seolah-olah dia baru saja disiram seember air dingin. Jauh di lubuk hati, dia merasa sangat senang. Untuk wanita seperti dia tidak boleh terlalu keras dengannya. Tidak peduli bagaimana keadaannya terakhir kali, itu telah meninggalkannya dengan pengalaman yang menghantui. Kamu terlihat sangat cantik. King Sui tersenyum dan berkata. Wanita itu menoleh ke samping dan mengabaikannya. Tapi telinganya bisa terlihat berubah menjadi merah muda. Keduanya terlihat sangat cerah dan menarik. Wanita itu memegang tangan King Sui dan berjalan menuju tempat dengan bunga di tempat yang lebih tinggi. Ini adalah dataran yang dipenuhi dengan sekelompok bunga. Bunga-bunga, bersama-sama dalam warna yang berbeda, memiliki jenis keindahan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah gugusan bunga, Tante Ling Yan tampak lebih hangat dari sebelumnya. Dia memiliki sosok yang ramping. Keduanya yang tegak memiliki bentuk paling indah yang pernah dimiliki seseorang. Pantatnya yang bulat dan terangkat bahkan mampu merenggut jiwa seseorang. Kainnya yang agak longgar tidak mampu menyembunyikan tubuhnya yang menarik. Apakah aku sebagus itu untuk dilihat? Wanita itu bertanya pada King Sui ketika dia melihatnya terganggu. Iya, King Sui menjawab dengan nada tegas. Katakan padaku, apakah menjadi cukup berguna? Banyak, King Sui menjawab setelah beberapa pemikiran. Apa maksudmu banyak? Tante Ling Yan terus menanyai King Sui. Ada terlalu banyak manfaat dengan berpenampilan menarik. Misalnya, berpenampilan cantik memiliki kemampuan untuk menghangatkan hati dan mata orang lain saat dipandang. Sama seperti pemandangan yang indah, orang yang cantik juga mampu melakukan itu. Setelah itu terjadi, itu akan membantu membuat orang itu dalam suasana hati yang baik.
Dengan kondisi pikiran yang baik berarti kecepatan kultivasi lebih cepat dan risiko menjadi gila lebih rendah. Tidak hanya penyakit ringan tidak akan muncul, itu juga dapat membuat seseorang awet muda. Seperti kata pepatah, senyum memperpanjang hidup. Begitu hati seseorang dihangatkan, dia secara alami akan merasa bahagia. Cara dia akan mengekspresikan kebahagiaannya adalah dengan tersenyum. Tante Lingyan menatap King Sui. Dia tidak pernah berharap dia mengatakan begitu banyak. Untuk berpikir bahwa dia akan menghubungkan penampilan yang bagus dengan kultivasi. Lebih jauh lagi, hal-hal yang juga dia sebutkan tentang menjaga seseorang yang berkultivasi agar tidak menjadi gila dan mencegah penyakit juga benar-benar membuatnya tidak berdaya tentang bagaimana dia harus menanggapinya. Apa yang dikatakan King Sui mungkin benar. Namun, sama sekali tidak akan sedramatis bagaimana dia mengatakannya. Apakah kamu tidak percaya padaku? King Sui tersenyum dan bertanya. Saya bersedia. King Sui tersenyum ketika dia mendengar jawabannya. Dia memegang tangannya dan berhenti membahas tentang topik sebelumnya. Sebaliknya, mereka mulai membicarakan sesuatu yang lebih santai. Mayoritas percakapan terutama dilakukan oleh King Sui. Tante Lingyan duduk di samping dan mendengarkan apa yang dia katakan. Tanpa disadari, hampir setengah hari berlalu. Matahari sudah terbenam sekarang. Cahaya yang tersisa dari matahari terbenam bersinar di tanah, menyebabkan seluruh tempat menjadi merah. Setelah berkeliaran di sekitar area bersama untuk sementara waktu, mereka berdua segera melepaskan efek 9 benua untuk kembali ke istana Raja Iblis. Ketika King Sui hendak mengucapkan selamat tinggal, dia dihentikan oleh Tante Lingyan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia membuka mulutnya dan berkata, "Ayo makan malam bersama. Aku akan menyiapkan makanannya." Kan sebelum ini, King Sui benar-benar gelisah. Penampilannya saat dia ragu-ragu barusan telah membuat King Sui banyak berpikir. Dia pikir dia akan mengatakan sesuatu yang serius. Tapi kemudian, saat dia memikirkannya dengan serius, cukup normal bagi wanita itu untuk mengatakan sesuatu seperti ini. Bahkan, jika sebaliknya, itu akan sangat aneh. Kata ini telah menyebabkan King Sui mencapai batasnya. Ini adalah pertama kalinya wanita itu mengundangnya untuk makan malam, tentu saja, dia akan menyetujuinya. Ketika wanita itu mengatakan bahwa dia ingin menyiapkan makanannya sendiri, King Sui tidak bermaksud untuk menghentikannya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk pergi bersamanya untuk bertindak sebagai peran pendukung untuknya. Ukuran dapur dianggap rata-rata. King Sui melihat berbagai jenis sayuran dan daging saat dia berada di dapur. Yang mengejutkannya, wanita itu tidak hanya tampak tidak cocok dengan dapur, tetapi juga memberinya dorongan yang lebih kuat untuk menatapnya. Wanita itu terlihat sangat terampil saat menyiapkan makanan. Menurutnya, dia mempraktikkannya saat menyendiri. Dia tidak menambahkan perasa yang diberikan King Sui padanya kali ini. Meskipun demikian, rasanya masih luar biasa enak. King Sui bertanya-tanya apakah itu hanya ilusi. Apakah hari ini adalah hari yang spesial? King Sui bertanya. Tante Lingyan bergetar. Setelah itu, dia dengan lembut menjawab, tidak, ini hanya hari biasa. Mereka sangat menikmati makanan mereka hari ini. Ini entah bagaimana ada hubungannya dengan suasana hati mereka hari ini. King Sui dalam suasana hati yang luar biasa baik hari ini. Ini bisa dianggap sebagai terobosan dan perbaikan lain. Tentu, mengingat dia menerima kejutan yang begitu besar hanya pada pertama kali mereka bertemu setelah pengasingannya, tidak mengherankan bahwa dia akan merasa sangat bahagia. Bagi King Sui, seolah-olah Tante Lingyan telah mengalami perubahan kepribadian yang menyeluruh. Namun, itu hanya untuk King Sui. Dari sudut pandang orang lain, dia masih Raja Iblis yang dingin dan cantik seperti biasanya. Mereka menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk menyelesaikan makanan mereka. Sekarang, seluruh langit sudah gelap. King Sui, langit menjadi gelap. Bisakah saya tinggal di belakang untuk membantu Anda mengawasi ruang tamu? Tidak, Tante Lingyan tidak marah atas hal-hal yang dikatakan King Sui. Kalau begitu, apakah aku boleh sesekali datang ke sini untuk mengambil nasi di masa depan? King Sui tersenyum dan bertanya. AST 1467 tidak senang, namun tidak terlalu sedih. Pil 5 yang dibuat. Itulah inti dari keseluruhan kalimat, jika itu di masa lalu, King Sui tidak akan pernah berani bercanda tentang itu. Secara alami, Tante Lingyan bisa melihatnya. Pria itu profesional dalam memanfaatkan situasi, tetapi dia juga merasa agak enggan untuk menolaknya. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya. Tentu, tapi hanya sesekali. Jika tidak ada yang berusaha untuk membuat lelucon sesekali, hidup mereka hanya akan menjadi tentang 2 orang yang mencoba menghabiskan waktu bersama. Menanggapi tanggapannya, King Sui mengungkapkan senyum bahagia,
Tentu, saya akan datang untuk mengumpulkan beras paling banyak sekali sehari. Saya jamin tidak akan lebih dari itu. Wanita itu terdiam melihat betapa seriusnya suara King Sui ketika dia berbicara, dan memilih untuk tetap diam. Dia tahu bahwa banyak dari apa yang dia katakan hanyalah lelucon jadi, tentu saja, dia tidak akan menganggapnya terlalu serius. King Sui kembali ke halamannya sendiri. Ternyata, dia tinggal cukup dekat dengan Tantai Lingyan, sebenarnya, mereka hanya berjarak 2 blok dari satu sama lain, dan jika mereka berdua melihat keluar jendela pada saat yang sama, mereka akan dapat melihat satu sama lain. Ia merasa mendapat banyak hal dari pengalamannya kali ini. Saat wanita itu mengalungkan kalung di lehernya, dia sudah menyadari bagaimana perasaannya terhadapnya. Tetapi wanita itu masih memiliki pilihan lain dalam pikirannya, menghabiskan seluruh hidupnya sendirian. Dia harus bekerja keras untuk mengubah ini. Tujuannya adalah untuk membuatnya menikahi seseorang, dan jika dia menikahi siapapun, itu tidak lain adalah dia. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah membuatnya merasa ingin menikah dengannya. Sepintas tampaknya lurus ke depan, ketika tumbuh dewasa, setiap pria harus mencari seorang istri dan setiap wanita harus menemukan seorang suami. Dibiarkan sendirian, setiap orang adalah manusia dengan emosi, dan dalam keadaan normal jalan pernikahan adalah salah satu yang harus diambil setiap orang. Satu-satunya masalah adalah Tantai Lingyan bukan orang biasa. Hari ini, dia harus memegang tangannya selama setengah hari. Rasanya seolah-olah hati mereka berdua telah tumbuh lebih dekat. Hatinya, yang awalnya membeku dalam es, tampaknya mencair secara bertahap. King Sui bisa tahu hanya dengan melihat ekspresinya. Terlepas dari ini, dia tidak bisa mengerti apa yang diinginkan wanita itu. Faktanya, dia bertanya-tanya apakah dia bahkan memiliki emosi sama sekali. Dia memasuki alam Valet Jade Immortal dan memulai kultivasinya seperti biasa, di mana dia akhirnya bisa bersantai sepenuhnya. Di sini beban pikirannya berkurang, sementara sebelumnya masalahnya yang tak terhitung jumlahnya seperti gunung besar yang terus-menerus menekannya. Sekarang banyak masalahnya telah terpecahkan, meskipun hanya sesaat, dia lebih santai. Seketika King Sui merasa seolah-olah tubuh dan pikirannya telah menguat dengan kuat. Seperti kata pepatah, jatuhkan pisau daging dan segera menjadi seorang Buddha. Inilah yang dirasakan King Sui saat ini. Saat dia akhirnya melepaskan beban di hatinya, seluruh tubuhnya terasa lebih ringan. Untuk sesaat, esensi, ki, dan rohnya dilepaskan dan digabungkan menjadi satu, keadaan pikirannya meningkat sekali lagi. Itu sama dengan bagaimana orang miskin, yang dulunya ketat dan pelit dengan uang, menjadi sangat dermawan setelah tiba-tiba menjadi kaya raya. Meskipun, mungkin itu tidak sepenuhnya benar. Akan sulit bagi orang miskin untuk terus maju jika mereka tidak konservatif. Tetapi cerita yang sama sekali berbeda setelah mereka menjadi kaya ketika tidak ada lagi kebutuhan untuk tawar-menawar setiap sen. Ini tidak sia-sia, itu hanya cara berpikir. Itu juga semacam tekanan. Tekanan adalah alat motivasi, tetapi saat tekanan itu menghilang, seseorang merasakan kelegaan, menenangkan keadaan pikiran mereka. Adalah normal bagi orang miskin untuk stres, mereka harus berjuang seumur hidup hanya untuk memastikan mereka memiliki pakaian hangat untuk dipakai dan makanan enak untuk dimakan. Sehari-hari mereka menjalani hidup dalam kecemasan, khawatir tiba-tiba kehilangan sumber pendapatan. Tetapi begitu mereka tidak lagi perlu khawatir tentang pakaian dan makanan, tekanan itu hilang dan mereka merasa hidup mereka menjadi lebih mudah. Untuk sesaat, mereka akan merasa lega. Biasanya situasi ini datang dalam dua bentuk. Yang pertama adalah ketika seseorang kehilangan semangat masa lalunya untuk bekerja keras, karena begitu mereka merasa hidupnya menjadi lebih mudah, bahkan untuk sesaat, mereka menjadi malas. Begitu ambisi itu hilang, menjadi sulit bagi mereka untuk membuat terobosan lagi. Mirip dengan pepatah, sarang kecantikan adalah rumah bagi para pahlawan, antusiasme apapun yang pernah mereka miliki untuk ambisi besar mereka kini telah sirna. Bentuk situasi kedua muncul ketika seseorang memutuskan untuk menempuh jalan yang sulit untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sama seperti inkarnasi masa lalunya, orang miskin yang tiba-tiba menjadi jutawan, namun ia masih belum puas dengan apa yang dimilikinya. Hidupnya mudah, tanpa perlu khawatir tentang pakaian mereka atau meletakkan makanan di atas meja. Tapi kali ini, mereka bisa berpikir untuk menjadi miliarder, atau bahkan miliarder. Untuk menggambarkan skenario kasus pertama dengan lebih baik, orang itu cukup puas dengan apa yang dimilikinya. Lebih parah lagi, orang itu malas dan enggan untuk membuat kemajuan lagi. Hal yang sama berlaku untuk skenario kedua, Anda dapat mengatakan bahwa orang tersebut sangat antusias dan berusaha untuk terus meningkatkan diri,
Atau Anda dapat mengatakan bahwa mereka tidak puas dengan apa yang mereka miliki dan sepenuhnya tenggelam dalam keinginan akan uang. Meskipun kaya, mereka berada di bawah tekanan berat sehingga mereka kelelahan setiap hari. Akankah ada kesenangan dalam hidup mereka? King Sui sedang merenungkan situasinya sendiri ketika tiba-tiba dia merasa sedikit tersesat. Haruskah dia menemukan dirinya dalam skenario pertama atau kedua? Sebagai orang yang telah hidup dua kali, dia telah melihat dan mendengar banyak, tetapi masing-masing menderita tragedi pada akhirnya. Bahkan dunia sembilan benua tidak terkecuali. Misalnya, ketika seseorang gagal menerobos dari dewa palsu kelas 3 ke dewa palsu kelas 4, memaksa jiwa mereka keluar dari tubuh mereka. Dari banyak perspektif, ini tidak sepadan. Pasti ada orang-orang yang akan mengkritiknya karena tidak mengetahui batasnya, tidak puas dengan apa yang dia miliki. Masalahnya bukan kritiknya. Jika orang itu masih hidup, apa yang akan mereka pikirkan? Banyak orang menyesali keputusan mereka setelah dibuat, merasa bahwa mereka tidak menghargai apa yang mereka miliki saat itu. Jika diberi kesempatan lagi, mereka pasti akan memilih untuk tidak menerobos. Tetapi ada orang-orang yang masih memilih untuk mencoba menerobos alam keempat bahkan setelah mereka selamat. Ini adalah jenis keputusan yang dihadapi King Sui sekarang. Sebelum ini, Tantai Lingyan memiliki kemungkinan dia akan berhenti di sini, tanpa niat untuk mencari 5 sekte abadi. Bagaimanapun, mereka berada di benua Haohan. Jika itu masalahnya, untuk saat ini, King Sui tidak lagi memiliki sesuatu yang sangat penting. Dengan mengingat hal itu, haruskah dia puas dengan apa yang sudah dia miliki, atau haruskah dia berusaha untuk mendaki ke ketinggian yang lebih tinggi? Saat berada di alam, King Sui merenungkan beberapa hal. Bukannya dia tidak puas dengan apa yang dia miliki, itu karena dia tidak punya niat untuk membuat kemajuan. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, atau begitulah yang akan dipikirkan siapapun, tingkat pengendalian diri yang diperlukan untuk ini tidak begitu mudah dicapai. King Sui saat ini terus meningkatkan kekuatannya, tetapi tidak akan pernah puas dengan kemajuannya. Dia tidak boleh melepaskan kesempatan emas ini dan menenggelamkan dirinya dalam keinginan untuk berkuasa, situasi yang kemudian dikenal sebagai idiot bela diri dan fanatik bela diri. Bersihkan pikiran Anda dan kembangkan semangat Anda. Kata-kata ini tiba-tiba muncul di kepala King Sui, dan dia ingat sekolah pengajaran Tao dari inkarnasi sebelumnya. Jauh di lubuk hati terdalam seseorang adalah sebuah dunia, dan seseorang harus menjaga keseimbangan dunia ini. Itu bukan tugas yang sulit, juga tidak mudah, jika ya, tidak akan ada begitu banyak kasus orang yang tergila-gila dengan keinginan meninggalkan tragedi di belakang mereka. Dia merasa netral tentang hal itu. King Sui memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Untuk menemukan keseimbangan, Anda harus menetapkan tujuan terlebih dahulu, sangat mudah tersesat saat Anda tidak melakukan apa-apa. Untuk saat ini, King Sui masih memiliki tujuan yang terlihat. 1. Untuk menjadi lebih kuat dari Tantai Lingyan dan menjadikannya wanita, dan untuk melakukan itu, dia harus melampauinya. 2. Temukan Ye Jiange dan buat Gunung Putuo, Akademi Rahasia Surga, dan Sekte Teratai lebih kuat. King Sui memiliki kesadaran yang lebih tajam tentang situasi berbahaya daripada orang biasa. Jika suatu hari kekuatan seperti Immortal Five Tiger Sect muncul lagi di Soaring Dragon, dan Qing Phoenix atau Western Ocean Continent, tragedi akan sangat mudah terjadi. Jika mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik, mereka tidak boleh dibiarkan melemah. Benua Haohan, tempat yang sangat dinanti-nantikan oleh King Sui. Kemungkinan dia akan pergi mengunjungi tempat itu. Tetapi untuk saat ini, atau untuk waktu yang lama, dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan meninggalkan tempat ini. 5 pil yang. King Sui memulai persiapan untuk pil 5 yang. Biasanya ini tidak akan cukup baginya untuk memurnikan pil, tetapi dia memiliki binatang obat spiritual kelas 8, binatang pembunuh naga, dan ki spiritual langit dan bumi di dalam alam, serta bunga kehidupan dan surgawi dan bumi lainnya. Harta karun dunia untuk membantu mempersingkat waktu. Selanjutnya, ia juga mencampurkan sebagian mata air kehidupan dan batu Buddha ke dalam air untuk dituangkan di atasnya. Dengan ramuan obat yang dimilikinya, dia siap untuk memperbaiki pil 5 yang. King Sui menenangkan pikirannya dan mempersiapkan prosesnya. Karena dia memiliki pengalaman menyempurnakan pil 4 yang, dia relatif lebih percaya diri dalam mempersiapkannya sekarang. King Sui mengikuti instruksi dan menyiapkan semua ramuan obat yang berharga sesuai dengan itu. Setelah itu, dia mulai memperbaikinya. Berkat kekuatannya yang meningkat, King Sui dapat menjalankan semua instruksi dengan lancar. Itu gagal. King Sui melihat bubuk yang menutupi kuali besi batu api emas dan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan memurnikan pil. Butuh beberapa hari untuk memperbaiki hanya satu pil,
jadi dia hancur setiap kali gagal, semua waktu dan upaya itu sia-sia. Gagal lagi. Matahari telah terbit pada hari ke-6 sejak memulai proses, namun dia tetap gagal. Pada tahap ini King Sui tidak lagi merasa kesal seperti dulu. Setelah istirahat sejenak, dia melanjutkan usahanya untuk memperbaiki lebih banyak pil. Sayangnya, 6 hari lagi berlalu. Biasanya prosesnya memakan waktu 7 hingga 9 hari, sehingga dia yakin kesuksesan tidak jauh dari jangkauan. Ding! Setelah mendengar suara kegagalan berkali-kali, King Sui merasa gembira mendengar suara kesuksesan. Itu berhasil. Pil 5 yang akhirnya selesai. King Sui tidak bisa menahan kecemasan yang meningkat di dalam dirinya. Bagaimana tepatnya pil 5 yang lebih kuat dari pil 4 yang? Tentu saja itu akan menjadi dunia yang jauh dari perbedaan antara pil 3 dan 4 yang, tapi itu pasti lebih besar dari kesenjangan antara pil 3 dan 2 yang. King Sui dengan cepat membuka kuali besi batu api emas dan melihatnya dengan teknik penglihatan surgawinya. Pil 5 yang. Efek, secara signifikan meningkatkan fisik seseorang, meningkatkan 3 matahari dari kekuatan mentah pengguna atau 300 matahari dari kekuatan keseluruhan mereka. Ia juga memiliki kemampuan untuk menguatkan dantian, meridian, dan organ pengguna. Setiap orang hanya diperbolehkan mengkonsumsi 1 pil per tahun, dan maksimal 10 pil seumur hidup mereka. Di sisi positifnya, pil 1, 2, 3 dan 4 yang tidak berbenturan satu sama lain. Kondisi untuk menggunakannya, kekuatan warrior harus bernilai minimal 100 matahari. Efek dari pil 5 yang persis seperti yang diharapkan King Sui. Dia tidak terlalu senang, tetapi dia juga tidak terlalu tidak puas dengan itu, dia sama sekali tidak terkejut dengan efeknya. Namun demikian, King Sui masih menemukan pil 4 yang sebagai obat yang cukup baik. Sekarang dia memiliki resep alkimia porsi 4 kali lipat, dia dapat meningkatkan kekuatan mentahnya dengan 120 matahari lagi, sudah dianggap cukup hebat, tetapi akan memakan waktu lama untuk mengkonsumsi 40 dari mereka. Sejak saat itu, King Sui mendedikasikan semua fokusnya pada pemurnian obat-obatan. Dia segera mengambil 4 pil. Dengan resep alkimia porsi 4 kali lipat, dia bisa mengonsumsi pil obat 4 kali lebih banyak dari sebelumnya, meningkat 45 pil 5 yang. Meningkatkan kekuatannya lebih dari 10 matahari mungkin tampak tidak penting bagi orang lain, tetapi bagi King Sui itu adalah kemewahan. Biasanya dia hanya bisa memperbaiki 1 pil pada satu waktu, namun sekali, di tengah proses, 2 muncul bukannya 1. Bahkan King Sui tidak bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Tapi itu hanya terjadi sekali. Tiba-tiba rasanya seolah-olah semua proses yang dilakukan King Sui dalam memurnikan obat-obatan terhenti. Sudah 2 tahun, namun pengalaman apa yang dia dapatkan? King Sui tidak bisa mengerti apa yang salah. Mungkin ada waktu khusus untuk itu, tetapi apapun pemicunya, dia belum menemukannya. Hari berikutnya dia memberi Tantai Lingyan beberapa pil. Sekarang King Sui tidak memiliki banyak yang tersisa, dapat dimengerti, mengingat dia membutuhkan 7 hari untuk memperbaiki 1, belum lagi ketika dia pertama kali memulai dia gagal beberapa kali. Adapun Huarumei, King Sui bermaksud memberinya beberapa dalam beberapa hari. King Sui tidak memiliki pil yang tersisa sekarang, hanya cukup untuk diminum 2 orang. Ini sudah diduga, begitu Anda memperhitungkan bahwa prosesnya memakan waktu 56 hari untuk memperbaiki 8 pil, ditambah istirahat sesekali, belum lagi semua kali dia gagal. Efek menelan beberapa pil ini tidak terlalu signifikan. Tetapi setelah beberapa saat, dia akan menemukan kekuatannya meningkat secara signifikan. Pada saat itu, kemampuannya secara keseluruhan akan mengambil langkah maju lagi. AST 1468 Kekuatan King Sui, teknik surgawi pembunuh pasti binatang iblis. Setelah sedikit lebih lama dari sebulan, King Sui telah mengkonsumsi semua pil 5 yang dan meningkatkan kekuatan mentahnya sebesar 120 matahari. Sampai sekarang, kekuatan mentah King Sui adalah lebih dari 3100 matahari, hampir 3200 matahari. Adapun energi rohnya, itu telah meningkat sekitar 4 juta matahari. Di bawah pengaruh obat porsi 4 kali lipat, pil 5 yang dapat meningkatkan kekuatan pengguna sebanyak 4 juta matahari. Ini mungkin tidak berarti banyak bagi King Sui, tetapi jumlah ini jelas merupakan sesuatu yang bernilai hingga 100 tahun kerja keras dalam kondisi biasa. Beberapa teknik pertempuran King Sui tidak mengalami perubahan apapun. Teknik surgawi Paragon adalah salah satunya. Namun, Paragon Golden Armor membantu meningkatkan pertahanan fisik King Sui ke tingkat yang menakutkan. Bahkan ketika melawan orang-orang dari Sekte Abadi 5 Harimau, King Sui akan mampu menahan serangan mereka, selama mereka tidak menggunakan teknik surgawi Paragon mereka. Untuk saat ini, King Sui merasa sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh.
Meskipun Tante Lingyan mungkin mengalami kemajuan sedikit lebih cepat daripada King Sui, dia merasa bahwa kecepatan kemajuannya tidak lagi secepat sebelumnya. Meskipun demikian, kecepatan kemajuan mereka sudah bisa dianggap saleh jika dibandingkan dengan orang biasa. Untuk seseorang yang berhasil sejauh ini dalam hal kultivasi, untuk melihat peningkatan lebih lanjut dalam kekuatan mereka, ia harus perlahan-lahan mengumpulkan pelatihannya. Butuh waktu bagi mereka untuk melakukannya. Alasan mengapa King Sui bisa menjadi sekuat ini pada usia ini adalah karena fakta bahwa dia memiliki alam valet jade immortal. Tante Lingyan juga harus memiliki aksesoris berharga miliknya yang sama kuatnya. Bahkan mungkin saja dia memiliki lebih dari satu senjata. Berkat Spirit Gathering Lamp, Heaven Sucking Drum dan Coiled Dragon Statue, Golden Scarlet Dragon Elephant dan Hellfire Phoenix sekarang memiliki kekuatan senilai lebih dari 1 miliar matahari. The Dragon Slaying Beast adalah kasus yang luar biasa. Kekuatannya tidak dapat ditentukan hanya dengan kekuatan mentah. Sekarang, King Sui dapat secara bersamaan menggunakan 3 binatang iblis yang tangguh untuk bertarung pada saat yang sama. Gajah naga sisik emas adalah binatang pertempuran. Itu memiliki kekuatan yang bernilai 1 miliar matahari dan memiliki kemampuan pertahanan yang tangguh dan ketahanan terhadap serangan. Selanjutnya, teknik pertempurannya juga sangat kuat. Itu mampu mengendalikan gelombang pertempuran. Kemampuannya untuk menghindari serangan secara instan membuatnya menjadi penyintas yang lebih baik dalam pertempuran. Kemampuannya yang mampu melemahkan lawan membuatnya mampu menekan lawannya. The Thunderous Beast sama sekali tidak kalah dengan gajah. Meskipun itu mungkin binatang tipe kontrol dan memiliki bakat bawaan yang tangguh, itu masih membutuhkan waktu lama untuk ditingkatkan. Bahkan dengan alam yang mendukungnya, masih ada celah yang cukup besar antara kekuatannya dibandingkan dengan Hellfire Phoenix dan gajah naga sisik emas. Laba-laba naga iblis berkepala 7, di sisi lain, telah berhasil mengejar. Meskipun belum sekuat gajah naga sisik emas dan Phoenix api neraka, tidak ada binatang buas dengan kekuatan kurang dari 5 juta matahari yang bisa menandinginya. Demikian pula, lampu pengumpulan roh juga telah membantu meningkatkan kekuatannya 1 kali. Sejak lampu pengumpul roh dan harta lainnya telah menerobos, King Sui tidak lagi hanya menggunakan binatang pembunuh naga dalam pertempuran. Dia akan merasa sangat baik setiap kali dia memikirkannya. Ada juga formasi tertentu, keterampilan bawaan, dan teknik yang membantu secara signifikan meningkatkan kekuatan binatang iblisnya. Salah satu peralatan unik yang dimiliki King Sui adalah Thunder Battle Halo. Tidak hanya membantu meningkatkan kekuatan ofensif dan defensif pengguna di lokasi tertentu, bahkan membantu meningkatkan kekuatan binatang itu. Mempertimbangkan semua ini, kekuatan binatang iblis telah meningkat secara signifikan. Hal lain yang membuat King Sui senang adalah bahwa gajah naga sisik emas, Phoenix api neraka, binatang buas, binatang iblis berkepala 7, dan binatang pembunuh naga sekarang semuanya dilengkapi dengan teknik surgawi pembunuh pasti. Laba-laba iblis berkepala 7 dilengkapi dengan 2 di antaranya. Binatang pembunuh naga memiliki bayangan cepat teknik surgawi yang benar-benar membunuh. Rapid Shadows menggandakan kecepatan pengguna. Kemampuan pengguna untuk mematahkan pertahanan lawannya juga berlipat ganda. Ada kemungkinan 5% bahwa pengguna akan meluncurkan serangan yang tidak dapat dihindari oleh lawan, sehingga dia hanya memiliki opsi untuk memblokir. Keterampilan pasif. Mengkonsumsi energi 0. Sekarang, King Sui memandang binatang kecil itu sebagai keberadaan yang menantang surga. Tidak hanya kecepatannya menjadi 2 kali lipat, hal yang sama juga terjadi dengan kemampuannya untuk menggigit dan merobek sesuatu. Fiturnya yang paling tangguh adalah teknik surgawi Sure Kill pasifnya. Itu mirip dengan Paragon Golden Armor milik King Sui. Ini adalah teknik surgawi tentu membunuhnya yang paling berharga. Teknik pembunuhan surgawi dari gajah naga sisik emas juga merupakan teknik pasif. Tanda roh. Spirit Mark, meningkatkan intensitas teknik pertempuran pengguna sebanyak 2 kali sekaligus mengurangi konsumsi energinya sebesar 20%. Rentang waktu antara saat setiap teknik pertempuran dilepaskan berkurang 20%. Tingkat keberhasilan setiap teknik pertempuran yang dilepaskan juga meningkat sebesar 20%. Setelah berhasil, efek jangka panjangnya juga akan meningkat sebesar 20%. Keterampilan pasif. Mengkonsumsi energi 0. King Sui tersenyum. Teknik pertarungan ini akan menjadi teknik yang sangat berguna bagi gajah naga sisik emas. Gajah naga sisik emas adalah binatang pertempuran. Selanjutnya, itu juga merupakan binatang pertempuran serba bisa. Diamond Sword Key menurunkan kecepatan target sebesar 20%. Vajra Subdues Demon menurunkan kekuatan target sebesar 10% sedangkan Mighty Elephant Storm, selain sebagai serangan biasa, juga memiliki peluang untuk membingungkan target. Saat itulah kemampuan Spirit Mark ikut bermain.
Itu meningkatkan tingkat keberhasilan dan durasi serangan sebesar 20%. Ini sudah dianggap sangat kuat. Ketika teknik ini digabungkan dengan Dragon Slaying Beast, itu pasti akan menjadi kombinasi yang hebat. Jika kedua Vajra Subdues Demon dan Diamond Sword Ki juga bekerja, King Sui bahkan mungkin ingin bertarung melawan warrior dengan level yang sama dengan yang berasal dari Five Tigers Immortal Sect. Teknik surgawi pembunuhan pasti dari Hellfire Phoenix adalah keterampilan aktif. Namun, itu adalah keterampilan yang meningkatkan statistik keseluruhan pengguna. Aspek utama yang diandalkan oleh Hellfire Phoenix adalah kekuatan melukainya. Keterampilan itu disebut pembantaian 9 Phantom. Nine Phantom Slaughter, menggandakan kekuatan melukai pengguna selama 15 menit. Ketika pengguna berada di bawah pengaruh Nine Phantom Slaughter, konsumsi energinya meningkat 10 kali lipat. Itu hanya bisa digunakan sekali sehari. The Hellfire Phoenix memang layak menyandang gelarnya. Namun, energi yang dikonsumsinya sama-sama menakutkan. 15 menit sudah cukup lama. Tingkat konsumsi energi ini adalah sesuatu yang hampir tidak bisa diambil. Sebagai gantinya, ia harus menggandakan kekuatan melukainya. Teknik surgawi pembunuh yang pasti dari binatang petir juga merupakan keterampilan pasif, hukuman guntur. Hukuman guntur, tingkatkan setiap aspek kemampuan pengguna. Pasif, mengkonsumsi energi nol. King Sui telah bereksperimen dengannya sebelumnya. Setiap aspek yang disebutkan termasuk kekuatan pengguna, kecepatan, intensitas kecepatan serangan guntur dan serangan petir valet. Namun, ada beberapa teknik pertempuran yang tidak bisa berbagi dorongan juga. Meskipun demikian, sebagian besar keterampilan pengguna berlipat ganda. Ini juga salah satu teknik surgawi pembunuhan pasti King Sui yang paling tangguh di antara binatang iblisnya. Selanjutnya, itu adalah keterampilan pasif. King Sui agak bingung dengan laba-laba naga iblis berkepala 7. Itu benar-benar memperoleh dua teknik surgawi yang pasti membunuh. Yang pertama adalah teknik surgawi pembunuhan pasif, kekuatan pengikat iblis. Demon Binding Force, kemampuan mengikat sutra web yang menggandakan kemampuan dasar laba-laba secara keseluruhan. Sebuah kemampuan pasif, mengkonsumsi energi nol. Laba-laba naga iblis berkepala 7 mengandalkan terutama pada jaring laba-labanya. Namun, ini tidak berarti bahwa tubuh fisiknya tidak kuat. Mempertimbangkan bahwa itu berfungsi terutama sebagai binatang tipe kontrol, teknik surgawi pembunuhan pasifnya masih sangat kuat. Fitur penting tentang laba-laba naga iblis berkepala 7 adalah bahwa sutra laba-labanya sudah sangat kuat untuk memulai. Yang kedua adalah Gale. Gale, meningkatkan kecepatan pengguna 2 kali lipat saat digunakan. Efeknya juga selama 15 menit. Itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Secara keseluruhan, King Sui puas dengan kemajuannya. Namun, meskipun memiliki dua teknik surgawi pembunuh yang pasti, laba-laba naga iblis berkepala 7 bukanlah tandingan binatang petir. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan Hellfire Phoenix atau Golden Scarlet Dragon Elephant. Tetap saja, King Sui sudah puas dengan kemajuannya secara keseluruhan. Awalnya, hal yang membuat King Sui kesal adalah bahwa binatang iblisnya tidak pernah memiliki teknik surgawi pembunuhan pasti sendiri. Sekarang, mereka akhirnya mendapatkannya, tetapi tidak seperti yang digambarkan oleh legenda. Kekuatan 10 juta matahari tidak selalu berarti bahwa binatang buas itu akan mendapatkan teknik surgawi pembunuhan pasti lainnya. Baru setelah itu Tantai Lingyan menyadari bahwa itu hanya prinsip bahwa seseorang dengan kekuatan senilai 10 juta matahari akan mendapatkan teknik surgawi yang pasti membunuh. Faktanya, ini juga manusia dan binatang terkuat yang pernah dicatat dalam sejarah melalui ensiklopedia. Namun, selain hanya mendapatkannya, mereka juga harus menguasainya. Bukannya teknik surgawi pembunuh pasti akan muncul begitu saja ketika kekuatan khusus itu tercapai. Teknik surgawi pembunuh tentu yang dikuasai seseorang biasanya adalah yang menurutnya paling sesuai dengan situasinya. Ini berlaku untuk binatang iblis dan juga manusia. Ini mengingatkan King Sui di masa lalu, ketika dia biasa bertahan hidup dengan mengandalkan binatang iblis. Seiring waktu berlalu, binatang iblisnya menjadi semakin tidak berguna. Sekarang, King Sui tidak lagi kalah dengan binatang iblisnya. Tentu saja, akan ada beberapa kesenjangan antara kekuatan mereka dibandingkan dengan King Sui, karena ia dilengkapi dengan Golden Battle Halberd dan teknik lain seperti Battle God Inheritance. Sekarang, King Sui bahkan mampu melawan prajurit dengan kekuatan 2 kali lebih kuat darinya. Tapi tidak peduli apa, di bawah dukungannya, binatang iblisnya juga mampu mencapai kekuatan yang menakutkan, terutama Phoenix Api Neraka. Di bawah keadaan 9 pembantaian hantu, kekuatan melukainya segera mencapai 3 miliar matahari.
Jika dia menggabungkannya dengan kemampuannya untuk melemahkan lawan-lawannya dan bertemu dengan orang-orang dari Sekte Abadi Lima Harimau Abadi dan bertarung seperti sebelumnya lagi, dia pasti akan dapat mengatur mereka dengan lebih mudah. Apa? Sekte Binatang Surgawi telah mengarahkan pandangan mereka ke Sekte Suara Surgawi. King Sui memandang Tantai Lingyan. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Ya, Sekte Suara Surgawi sudah mencari bantuan dari kami. Tantai Lingyan menjawab King Sui. Hal yang membuat King Sui senang adalah dia bersedia berbicara dengannya tentang masalah ini. Sepertinya dia ingin berdiskusi dengannya tentang apa yang harus mereka lakukan. Entah bagaimana, King Sui selalu merasa bahwa dia pasti akan menemukan Sekte Binatang Suci lagi. Satu-satunya hal adalah dia tidak pernah menyangka akan secepat ini. Saat itu, sebelum dia berangkat dari reruntuhan kuno, dia tidak memberitahu saudara-saudara Lu tentang apapun. Setelah berada dalam hibernasi selama beberapa tahun ini, mereka sekali lagi mengarahkan pandangan mereka ke Sekte Suara Surgawi. Selama waktu ini, reputasi Istana Raja Iblis semakin meningkat. Berkat itu, Sekte Suara Surgawi juga berhasil mendapatkan reputasi yang baik. Sudah ada banyak orang yang tidak lagi memandang Istana Raja Iblis dan Sekte Suara Surgawi sebagai kekuatan jahat seperti dulu. Sepertinya niat Sekte Binatang Surgawi adalah untuk menendang Sekte Suara Surgawi dan Istana Raja Iblis dari daerah terpencil ini. Mungkin juga mereka berencana untuk melenyapkan Sekte Suara Surgawi. Mempertimbangkan bahwa Sekte Suara Surgawi terdiri dari wanita cantik, mungkinkah niat mereka yang sebenarnya adalah untuk mengubah Sekte Suara Surgawi menjadi kerajaan harem mereka? King Sui merasa pikirannya agak jahat, Sekte Suara Surgawi adalah sekutu Istana Raja Iblis. Dari aspek itu, saya merasa bahwa kita harus membantu mereka. Bagaimana menurut Anda? King Sui bertanya sambil tersenyum. Apakah karena kamu mengkhawatirkan temanmu itu? Saya mendengar bahwa dia telah datang mencari Anda beberapa kali. Tantai Lingyan mengatakan ini dengan cara yang terdengar seperti sedang bercanda. Tapi karena perubahan ekspresi wajahnya tidak terlalu jelas, itu hanya bisa dirasakan dari nada suaranya saat dia mengatakannya. Selama dia mengasingkan diri, memang benar bahwa Shen Ling datang untuk mencarinya 2 kali. King Sui merasa bahwa Hua Rumei adalah orang yang memberitahunya tentang hal itu. Tetapi fakta bahwa dia bisa mengejanya membuat King Sui merasa sangat bahagia. Dia tersenyum dan menjawab, Lingyan, jika kamu tidak suka aku berteman dengannya, aku akan segera memutuskan hubunganku dengannya. Aku tidak bisa diganggu dengan masalahmu. Tantai Lingyan menoleh ke samping, merasa sedikit malu. Dia hanya menyadari bahwa hal-hal yang dia katakan terdengar sedikit seperti seorang wanita yang berjuang untuk mendapatkan bantuan setelah dia berbicara. King Sui awalnya bermaksud mengatakan sesuatu, tapi dia langsung diinterupsi oleh Tantai Lingyan. Mari kita kesampingkan pertanyaan ini untuk saat ini. Kami akan berangkat ke Sekte Suara Surgawi besok. Petik 2. Baiklah, kami akan mendengarkan saran dari Lingyanku. King Sui tersenyum dan menjawab. Tantai Lingyan terdiam. Ketika mereka pertama kali mulai mengenal satu sama lain, King Sui biasanya hanya memanggilnya sebagai Raja Iblis. Kemudian saat hubungan mereka perlahan berkembang, dia mulai memanggilnya sebagai Lingyan. Dan sekarang, Lingyanku, telah menjadi cara dia menyebut-nyebutnya. Inilah tepatnya yang selalu dilakukan King Sui, mengambil keuntungan dari suatu situasi. Nama apa yang akan dia berikan padanya selanjutnya? Lingyan? Karena Sekte Binatang Surgawi telah berani meletakkan tangan mereka di atas Sekte Suara Surgawi, apakah itu berarti bahwa mereka sebenarnya tidak khawatir bahwa kita akan melakukan sesuatu kepada mereka? Sebenarnya, King Sui tahu sedikit tentang Sekte Binatang Suci. Karena mereka berani bergerak, aku akan berasumsi bahwa mereka tidak takut pada kita. Tapi apakah kita malah takut pada mereka? Mengapa takut pada mereka? Saya pikir kedua belah pihak mungkin telah meremehkan kekuatan masing-masing. Tantai Lingyan berkata dengan nada ringan. AST 1469 Surat Tantangan, terima atau tidak? King Sui secara alami tidak akan takut pada Sekte Dewa Binatang, dan dia juga merasa kalimat terakhir yang diucapkan oleh wanita itu benar sekali. Dia dan rekan-rekannya tidak tahu kekuatan Sekte Dewa Binatang. Sungguh, mereka belum pernah melihat mereka dalam cahaya yang menakutkan sebelumnya, yang mengakibatkan mereka meremehkan kekuatan Sekte Dewa Binatang. Itu juga normal bagi lawan mereka untuk meremehkan kekuatan grup mereka. Mereka mampu meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang menakutkan, bahkan tanpa mempertimbangkan kartu truf mereka. Mehaem, seperti yang seharusnya. Kalau begitu, Lingyan, seberapa kuat menurutmu kekuatan lawan kita? King Sui tersenyum ketika dia bertanya. Tantai Lingyan sudah terbiasa dengan cara King Sui memanggilnya. Bahkan jika dia belum terbiasa, tidak ada yang bisa dia lakukan juga.
Istana Raja Iblis tidak terlalu jauh dari Sekte Suara Surgawi. Namun, itu juga tidak terlalu dekat. Tetapi dengan tunggangan terbang yang kuat, jaraknya tidak bisa dianggap terlalu buruk. Selama hari kedua, King Sui, Tante Lingyan, Hua Rumei, Zhan Yu dan Battle Pavilion semuanya menuju ke Divine Sound Sect. Tidak hanya Sekte Dewa Binatang yang berpartisipasi, mungkin ada kekuatan lain juga. King Sui dan Tante Lingyan dipasang di atas Hellfire Phoenix milik King Sui. Hua Rumei dan Yu Zhan secara alami duduk di atas ular api kuno. Bahkan lembah hantu liar berpartisipasi. King Sui menatap Tante Lingyan dengan bingung. Apakah kamu tidak tahu? Tante Lingyan memandang King Sui. Karena kamu mengatakannya seperti itu, kurasa itu benar. Bagaimanapun, lembah hantu liar juga harus menjadi kekuatan yang merupakan bagian dari warisan Raja Iblis kan? Berapa banyak warisan yang dimiliki Raja Iblis di 9 benua? King Sui sangat penasaran. Dunia ini terlalu luas, jadi tidak ada yang memiliki angka pasti. Saya kira jumlahnya tidak boleh kurang dari 4 angka. Karena kamu berhasil mendapatkan warisan Dewa Pertempuran, kamu juga harus tahu beberapa hal tentang ini, kan? Petik 2. Ya, Dewa Pertempuran di era itu memiliki ribuan warisan. Bahkan jika beberapa hilang di sungai waktu, masih akan ada banyak dari mereka yang tersisa. King Sui langsung memikirkan keluarga kaya dari kehidupan masa lalunya. Ada beberapa yang ditakdirkan untuk menjadi luar biasa sejak saat kelahiran mereka. Mereka tidak perlu bersaing untuk hal-hal. Terkadang, dilahirkan saja akan memberi mereka hal-hal yang gagal diperoleh orang lain setelah berjuang sepanjang hidup mereka. Lembah hantu liar justru merupakan warisan dari Raja Iblis. Keempat kekuatan ditentukan oleh orang lain untuk menjadi jahat hanya karena satu alasan, mereka adalah sekte yang terbentuk dari warisan Raja Iblis. Tante Lingyan menatap King Sui dan mengatakan jawaban yang membuatnya heran. Itu benar-benar mengejutkan. Sepertinya semua orang suka untuk tidak menonjolkan diri, menyebabkan kita meremehkan mereka. King Sui tertawa. Lihat saja situasinya kalau begitu. Sekte Suara Surgawi tidak sesederhana itu. Saat itu, Raja Iblis suara sangat menakutkan dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tante Lingyan menyatakan. Ketika King Sui dan yang lainnya melihat Sekte Suara Surgawi, King Sui terkejut. Sekte Suara Surgawi terletak di puncak gunung berkabut. Dari jauh, keindahannya sungguh menakjubkan, memancarkan rasa keabadian yang samar. Puncak hijau dan air mengalir terlihat di mana-mana, dan vegetasi di sini rimbun dan lebat. Ada kekuatan vitalitas yang kuat di daerah itu disertai dengan kicau merdu dari burung yang menyebabkan seseorang merasakan ketenangan. Suara-suara yang bercampur dengan air yang mengalir dan gemerisik dedaunan, merupakan suara alam yang indah. Bakat King Sui dalam suara dapat dianggap di atas rata-rata. Mendengarkan suara alam yang tenang akan benar-benar menenangkan hati seseorang. Bagi orang biasa, bahkan seorang pembunuh massal akan merasakan dorongan untuk meletakkan pisau dagingnya jika dia bisa mendengar musik alam yang menakjubkan ini. Tidak ada suara pertempuran, dan tidak ada orang dari Sekte Dewa Binatang dan Lembah Hantu Liar. Sangat cepat, beberapa wanita bisa terlihat di kejauhan di depan. Setelah melihat orang-orang dari Istana Raja Iblis datang, wanita yang memimpin dengan gembira menyambut mereka dengan senyuman, "Kalian di sini. Pemimpin Sekte Sen, mengapa kita tidak melihat orang-orang dari Sekte Dewa Binatang dan Lembah Hantu Liar di sini?" Hua Rumei tersenyum saat dia bertanya. Mereka sudah berkemah di perbatasan 300 mil jauhnya. Kali ini, situasinya tidak optimis bagi kami. Mereka sedang menunggu monster tua dari sekte mereka sebelum mereka bertindak. Wanita yang memimpin berbicara dengan nada khawatir. Apakah kamu tahu bahwa Sekte Suara Surgawi juga memiliki cadangan mereka sendiri? Jika kita bergabung, kita tidak perlu takut pada mereka. Hua Rumei berbicara dengan nada santai. Kelompok mereka beristirahat di kaki gunung tempat Sekte Suara Surgawi berada. Belum pernah ada orang yang mendaki gunung ini, menurut adat istiadat mereka. Ada beberapa puncak di dekatnya yang digunakan khusus untuk pria untuk tinggal. Tante Lingyan dan Hua Rumei awalnya bisa masuk ke Sekte Suara Surgawi tetapi mereka memilih untuk tidak pergi. King Sui sangat santai. Dia, Zhan Yu, dan para ahli dari paviliun pertempuran mengobrol tentang waktu mereka. Di antara mereka, ada beberapa yang memiliki penyakit tersembunyi dan memilih waktu ini untuk mengangkatnya. King Sui tidak mengudara dan membantu mereka menyembuhkan penyakit dengan mudah. King Sui adalah yang paling dekat dengan orang-orang dari Istana Raja Iblis. Sekarang, dia sudah menjadi kepala paviliun-paviliun medis. Monster tua itu telah memberinya posisi sekitar setengah tahun yang lalu. Hubungan sosial para dokter semuanya sangat baik. Bagi para dokter dengan keterampilan yang lebih lemah,
mereka akan memiliki hubungan sosial yang baik di lingkungan sosial tingkat rendah. Bagi mereka yang memiliki keterampilan yang lebih kuat, mereka akan memiliki koneksi sosial yang baik di lingkaran sosial tingkat yang lebih tinggi. King Sui awalnya adalah seorang dokter dan juga kepala iblis dari 12 cabang duniawi dari Istana Raja Iblis. Selain itu, ada beberapa perasaan samar antara dia dan Raja Iblis. Sekarang, ada banyak orang di Istana Raja Iblis yang sudah merasakan sesuatu di antara mereka, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa. Tante Lingyan masih memiliki reputasi yang sangat baik di Istana Raja Iblis bagaimanapun caranya. Ada banyak orang yang memperlakukannya seperti seorang dewi. Alasan keberadaan mereka semua karena dia. Wanita ini adalah pilar Istana Raja Iblis. Saudaraku, datang dan lihat formasiku dan katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Zhan Yu tiba-tiba berbicara dengan penuh semangat. Formasi darah pertempuran telah dimodifikasi oleh King Sui. Sekarang, sudah beberapa tahun sejak saat itu. Sepertinya pasti ada beberapa hasil atau Zhan Yu tidak akan berbicara seperti ini. Oke, suruh saudara-saudara mengatur formasi kalau begitu. King Sui tersenyum. Beberapa ratus anggota dari Aula Pertempuran Surgawi dari Paviliun Pertempuran langsung mengatur formasi. Ki pembunuh yang menjulang tinggi naik ke langit, setajam ujung pedang bahkan sebelum modifikasi yang dia buat. Namun, King Sui memang membuat penambahan dao kombinasi ke dalam formasi ini. Sekarang, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan yang bisa dihasilkannya telah meningkat secara eksplosif beberapa kali lipat. Pada saat ini, Tante Lingyan dan Hua Rumei berjalan mendekat. Mata Hua Rumei berbinar karena tawa saat mereka mengobrol sementara Tante Lingyan mengangguk saat dia mendengarkan. Dari awal hingga akhir, ekspresi Tante Lingyan selalu dingin dan tenang. Ini pasti surat tantangan yang dikirim oleh Sekte Dewa Binatang. Kalian bisa melihatnya. Hua Rumei langsung memberikan surat tantangan kepada King Sui. King Sui tidak sopan. Dia membaca surat tantangan terlebih dahulu sebelum menyerahkannya kepada Zhan Yu. Isinya sangat sederhana. Karena mereka tahu Istana Raja Iblis berpartisipasi, mereka ingin mengadakan kompetisi yang dibagi menjadi 5 ronde. 4 ronde pertama akan menjadi pertempuran solo sedangkan ronde terakhir akan menjadi pertempuran kelompok. Namun, orang-orang yang berpartisipasi tidak dapat melebihi 15. Jika persyaratan ini dapat diterima, mereka dapat menerimanya. Tapi jika tidak, lawan akan langsung melancarkan serangan. Tante Lingyan dan Hua Rumei datang ke sini karena mereka ingin mendiskusikan persyaratan dengan King Sui dan yang lainnya. Sebelum ini, Sekte Suara Surgawi telah mendiskusikan masalah ini dengannya dan Hua Rumei. Tidak peduli apa, mereka masih harus berdiskusi dengan King Sui terlebih dahulu sebelum mereka membuat keputusan. AST 1470 kalah 1 ronde, Patua Moxiang setelah Zhan Yu selesai membacanya, dia meletakkan tantangan perang dan kelompok itu mulai saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka semua memusatkan perhatian pada Tante Lingyan. Tante Lingyan memandang King Sui dan Zhan Yu dan berkata, apakah kalian tidak memiliki sesuatu yang ingin kalian tanyakan? Setelah berpikir sejenak, King Sui menjawab, apa yang dikatakan Sekte Suara Surgawi tentang ini? Mereka adalah pemilik tanah. Kami hanya di sini untuk membantu. Saya pikir akan lebih baik jika kita membiarkan mereka memutuskan. Petik 2. Kami mungkin di sini untuk membantu, tetapi mereka telah memutuskan untuk memberikan wewenang kepada kami. Mereka diperbolehkan hingga 2 kontestan untuk pertandingan, tetapi hanya satu yang dijamin menang. Adapun yang lain, saya tidak memiliki banyak keyakinan bahwa dia akan menang. 5 pertandingan. Dari 5 pertandingan ini, 4 adalah pertarungan 1 lawan 1. Jika Sekte Suara Surgawi dapat menjamin 1 kemenangan, masih ada kemungkinan kita akan menang. Satu-satunya hal yang kami tidak yakin adalah apa efek dari hasil pertempuran itu. King Sui berkata sambil tersenyum. Pemenang akan diizinkan untuk meminta sesuatu yang masuk akal dari pihak yang kalah. Jika yang kalah tidak setuju, yang menang akan melancarkan serangannya. Tante Lingyan menjelaskan kepada King Sui sambil menatapnya. Kami akan menerima tantangan itu. Selama Sekte Suara Surgawi mampu memenangkan salah satu pertandingan, kita akan bisa menang. King Sui berkata setelah berpikir sejenak. King Sui, kita tidak boleh bertindak sembarangan. Mengesampingkan pertempuran terakhir, saya yakin bahwa orang-orang yang dipilih oleh Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar untuk 4 pertempuran akan menjadi pejuang ahli. Tante Lingyan berkata, tampak sedikit khawatir. Selama Sekte Suara Surgawi mampu memenangkan salah satu pertandingan, maka itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami. Pada saat itu, saya berencana untuk pergi keluar untuk salah satu pertandingan. Jika saya menang,
Kami akan segera kehilangan 2 pertandingan tersisa dan menyelesaikan semuanya di Battle Royale. King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Entah bagaimana, dia sangat yakin bahwa mereka akan muncul sebagai pemenang di Battle Royale. Meskipun King Sui mungkin sangat percaya diri, mengingat lawan-lawannya adalah Sekte Binatang Suci dan itu adalah Battle Royale, hingga 15 orang dari pihak mereka akan ambil bagian dalam Battle Royale. Jumlah binatang iblis yang bisa mereka panggil akan sangat besar. Selanjutnya, mereka pasti akan menjadi binatang iblis yang tangguh juga. Namun, King Sui berpikir bahwa dia bisa melawan mereka dengan Soul Sake Bell di tangannya. Selain itu, gajah naga sisik emas dan Phoenix api neraka juga dapat membantunya menekan binatang buas lainnya. King Sui tidak terlalu khawatir. Sepertinya hanya binatang buas yang diandalkan oleh Sekte Binatang Surgawi. Setelah berpikir sejenak, Tante Lingyan mengangguk, "Baiklah, aku percaya padamu, tapi harap berhati-hati. Ketika Sekte Suara Surgawi kembali lagi nanti, datang dan temui para ahli mereka juga. Kita akan membahas bagaimana bekerja sama." Setelah sekitar 1 jam, 3 orang dari Sekte Suara Surgawi muncul. Salah satunya adalah Sekte Lord Sen yang menawan dan tampak polos, sedangkan 2 lainnya adalah nenek-nenek tua. Salah satu dari mereka tampak sekuat Pak Tualu. Di tangannya ada tongkat naga melingkar. Aura damai dan welas asih yang dia pancarkan tidak memberi orang petunjuk sedikit pun tentang energi yang sangat besar di dalam dirinya. Meskipun begitu, King Sui yakin nenek itu pasti akan memenangkan pertandingan. Setelah saling menyapa, semua orang duduk. Nenek itu adalah penguasa sekte dari Sekte Suara Surgawi. Dia sekarang tidak lagi melibatkan dirinya dalam urusan Sekte Suara Surgawi. Sebaliknya, dia sekarang adalah penatua tertinggi dari Sekte Suara Surgawi. Nenek lainnya di sisi lain, adalah Grand Elder dari Divine Sound Sect. Dia mengambil alih dan membuat keputusan untuk banyak hal untuk Sekte Suara Surgawi. Karena semuanya sudah diputuskan, mereka menanggapi kembali ke Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar, memberi tahu mereka bahwa mereka menerima tantangan mereka. Mengenai bagaimana setiap peserta akan dialokasikan di setiap pertandingan, mereka memutuskan bahwa mereka hanya akan menanganinya tepat sebelum pertandingan. Di sore hari, kelompok itu bertemu dengan orang-orang dari Lembah Hantu Liar dan Sekte Binatang Suci di tempat yang berjarak sekitar 300 li dari diri mereka sendiri. Ada sekitar 5.000 orang dari pihak lawan yang datang. Adapun Istana Raja Iblis dan Sekte Suara Surgawi, hanya ada sekitar 3.000 orang secara total. Sense spiritual King Sui benar-benar hebat. Saat dia mendekati lawan-lawannya, dia merasakan beberapa aura yang kuat di antara mereka, yang sama sekali tidak kalah dengan orang tua dari Sekte Suara Surgawi. Bahkan, mereka bahkan mungkin lebih kuat. Sepertinya, sekte dengan warisan memang memiliki warisan yang kaya. Dewa Pertempuran dan Raja Iblis keduanya berada di level yang sama. Setiap orang dengan warisan Dewa Pertempuran atau Raja Iblis adalah sosok yang tangguh. Bahkan jika mereka tidak berhasil sepenuhnya mewarisi salah satu dari warisan itu, tidak mungkin mereka akan menjadi lemah. Kedua belah pihak berjarak sekitar 2 atau 3.000 meter dari satu sama lain. Mengingat tempat ini benar-benar kosong, mereka dapat melihat satu sama lain dengan sangat jelas. Itu cukup mudah bagi mereka untuk berbicara satu sama lain juga. Pria parubaya itu memiliki punggung yang menyerupai harimau dan pinggang kera. Dia memiliki sosok yang tinggi dan tegak. Aura liar yang dipancarkan dari tubuhnya sangat kuat. Kedua matanya tampak setajam mata binatang buas. Meskipun demikian, mereka masih terlihat sangat bagus dan sangat menarik. Kami dari Sekte Binatang Surgawi. Saya datang ke sini sebagai perwakilan dari Sekte Binatang Suci dan Lembah Hantu Liar untuk berbicara dengan kalian. Karena kalian telah menerima tantangan kami, saya akan memberitahu Anda aturannya sekarang. Pria itu tersenyum ketika dia menatap King Sui dan anggota kelompok lainnya. Lanjutkan. King Sui didorong ke depan oleh Hua Rumei sebagai perwakilan dari Istana Raja Iblis dan Sekte Suara Surgawi. Anak muda, apakah rambut kemaluanmu sudah tumbuh sempurna? Apakah Anda yakin Anda siap untuk mewakili Istana Raja Iblis dan Sekte Suara Surgawi? Pria itu terkejut ketika melihat King Sui. Segera setelah itu, dia mulai tertawa. Tentang itu, aku tidak terlalu peduli apakah itu sudah dewasa atau belum. Tapi saya yakin Anda belum. Tetapi jika Anda berani memeriksanya sekarang di depan kita semua dan dapat membuktikan bahwa itu sudah dewasa, saya akan menganggapnya sebagai kerugian kita. King Sui tersenyum. Meskipun King Sui mungkin seorang dokter, keahlian medisnya belum mencapai tingkat di mana dia bisa melihat apakah rambut seseorang sudah tumbuh sempurna. Teknik penglihatan surgawi hanya memungkinkan dia untuk mendeteksi organ dalam orang tersebut. Itu tidak dimaksudkan untuk melewati permukaan tubuh seseorang.
Jika memang benar demikian, King Sui pasti bisa melihat seni tubuh manusia. Namun, King Sui yakin bahwa pria ini tidak akan pernah melepas celananya di depan orang banyak. Segera, Tante Lingyan berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Hua Rumei, di sisi lain, memandang King Sui dengan cara yang lucu. King Sui tidak menoleh. Sebenarnya, dia tidak punya pilihan. Dia tidak suka orang menghinanya secara verbal, jadi, dia tidak punya pilihan selain menekan lawan. Pria itu tampaknya tidak benar-benar marah, tetapi jelas bahwa dia tidak merasa nyaman dengan itu. Dia mengungkapkan senyum pemarah, karena kamu mampu mewakili dua sekte, itu adalah yang terbaik. Kalau begitu, aku akan mengikuti aturan bersamamu. Kami akan mengirim satu orang pada saat yang sama. Jika salah satu pihak dengan sengaja memperlambat pengiriman perwakilan mereka, pertandingan akan dianggap sebagai kekalahan mereka. 5 pertandingan, pihak yang berhasil memenangkan 3 di antaranya muncul sebagai pemenang. Apakah Anda punya pendapat tentang itu? Petik 2. Tidak apa-apa. Baik-baik saja maka, nanti kita hitung sampai 3 bersama-sama. Pada saat kita menghitung sampai 3, perwakilan dari masing-masing pihak harus muncul di tempat khusus mereka. Pria itu kembali untuk berdiskusi dengan anggota lain setelah dia selesai menjelaskan aturan sambil menunggu istana Raja Iblis untuk memberi isyarat hitungan. King Sui juga kembali untuk berdiskusi dengan sekutunya. Dia sudah memutuskan siapa yang harus pergi untuk pertandingan sebelum dia datang. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah mengatur urutan pertandingan. Entah bagaimana, ini terasa seperti Tianji berlomba melawan kudanya sendiri, di mana dia rela menerima satu kekalahan untuk memastikan 2 kemenangan. Meskipun pertandingan pertama sangat penting, itu bukan pertandingan di mana kemenangan harus diamankan. Setelah pihak memenangkan pertandingan pertama, pihak yang kalah akan mulai lebih berhati-hati. Kalah di pertandingan pertama akan mempengaruhi moral tim. Itu sama saja dengan kehilangan inisiatif dalam sebuah pertandingan. Hal yang baik adalah bahwa, pada saat yang sama, itu akan menyebabkan lawan memanjakan kemenangan mereka dan sebagai hasilnya, menurunkan kewaspadaan mereka. Dengan demikian, ia memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Grand Elder, saya akan menempatkan Anda bertanggung jawab atas pertandingan ini. Tidak masalah apakah Anda menang atau tidak, satu-satunya hal yang harus Anda pastikan adalah tidak terluka. King Sui berkata kepada wanita tua itu. Meskipun nenek itu agak bingung, dia mengangguk. Awalnya, dia berpikir bahwa King Sui akan mengharapkan dia untuk mencoba yang terbaik untuk mengklaim kemenangan. Dia tidak pernah berharap dia mengatakan sesuatu seperti ini. King Sui menyampaikan pesan itu kepada lawan dan bersama-sama, setelah menghitung sampai 3, 2 sosok manusia muncul di tempat yang ditentukan masing-masing, hampir pada saat yang bersamaan. Pada saat King Sui melihat lawan di sisi lawan, hal pertama yang muncul di benaknya adalah mereka kalah dalam pertandingan ini. Aura samar yang dipancarkan dari lawan membuat King Sui merasa terkejut. Yang paling penting, lelaki tua itu berasal dari lembah hantu liar. Orang tua itu memiliki sosok yang sangat kurus. Dia mengenakan kain longgar yang sepertinya tergantung di tubuhnya. Cahaya merah terlihat mengalir di kedua mata tajam lelaki tua itu. Bahkan ketika King Sui berada jauh darinya, dia bisa merasakan aura berbahaya dari lelaki tua itu. Pertandingan dianggap telah dimulai saat para prajurit melangkah ke atas panggung. Tidak ada wasit untuk pertandingan, yang berarti para pejuang bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Saya harap Anda memiliki pertandingan yang bagus. Hal yang sama berlaku untukmu juga. Suara lelaki tua dari lembah hantu liar terdengar dalam dan kasar. Namun, dari jauh, King Sui tidak melihat orang tua itu membuka mulutnya. Suara ini datang melalui tenggorokannya. Senjata nenek itu adalah tongkat emas. Di ujung tongkat ada 3 bola seukuran 3 kepalan tangan. Tongkat surgawi surga dan bumi. Gaya pertama, kejutan langit dan bumi. Saat sosok nenek itu bergerak, dia menyodorkan tongkat panjang di tangannya. Batang itu membentuk bayangan di udara saat ditekan ke arah lawan. Jigucha, suara yang memekakkan telinga datang. Hampir terasa seperti gendang telinga akan tertusuk olehnya. Selanjutnya, pedang taring serigala hitam muncul di tangan lelaki tua itu. Beng-beng. Serangkaian ledakan terdengar. Untuk sesaat, itu mengganggu 5 elemen di udara. Nenek itu benar-benar ditekan oleh lawan dalam hal kecepatan, kekuatan, serta teknik pertempuran. Tongkat pengguncang jiwa surga dan bumi. Pada saat nenek mengayunkan tongkat emas panjang di tangannya, tongkat itu berubah menjadi tongkat besar yang hampir seukuran gunung. Trik yang tidak penting. Raja Hantu melahap matahari. Pedang serigala Fang di tangan lelaki tua itu melepaskan Raja Hantu besar yang bahkan lebih besar dari gunung. Itu membuka mulutnya yang besar dan menelan tongkat emas itu.
Saya mengaku kalah. Melihat lawan sekali lagi menyerang ke arahnya dan akan menggunakan gerakan pasti membunuhnya yang lain, nenek itu memikirkan kata-kata King Sui dan berkata dengan enggan. Mendengar itu, pria tua di seberangnya berhenti. Dalam pertempuran, setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Namun, para pejuang juga memiliki pilihan untuk mengakui kekalahan. Nenek itu kembali dan menghela nafas, bagi saya untuk kalah dalam pertandingan, saya benar-benar wanita tua yang tidak berharga. Nenek, tolong jangan salahkan dirimu untuk ini. Kalah dalam sebuah pertandingan adalah hal yang wajar. Faktanya, saya masih akan membutuhkan bantuan Anda sebentar lagi. King Sui tersenyum saat dia menghibur wanita tua itu. Baiklah, ketika giliranku untuk bertarung lagi, aku pasti akan memberikan segalanya, bahkan jika itu berarti kehilangan nyawaku sendiri. Kata wanita tua itu. Sekte binatang suci dan lembah hantu liar yang telah memenangkan pertandingan bersorak gembira. Adapun Istana Raja Iblis dan Sekte Suara Surgawi, mereka tetap diam. Haruskah kita membuat beberapa persiapan terlebih dahulu atau memulai pertandingan kedua segera? Suara pria dari Sekte Binatang Buas Surgawi terdengar. Mari kita mulai. King Sui tersenyum dan berkata. Nenek, lawan dia dengan semua yang kamu punya dan coba yang terbaik untuk memenangkan pertandingan ini. King Sui berkata dengan nada sabar. Jika dia kalah dalam pertandingan ini, mereka akan ditempatkan di bawah situasi pasif. Jangan khawatir, saya benar-benar yakin bahwa saya akan menang. Wanita tua yang bijaksana itu berkata dengan nada percaya diri. King Sui tidak yakin mengapa nenek bisa begitu percaya diri. Faktanya, kekuatannya belum mencapai tingkat di mana orang akan takut padanya. Mungkinkah karena pertempuran itu, dia memiliki teknik surgawi pembunuhan pasti yang tangguh. Bahkan jika teknik surgawi tentu membunuhnya adalah keterampilan pasif, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dari luar. Paragon Golden Armor King Sui akan menjadi contoh yang bagus untuk ini. Itu terus-menerus meningkatkan kekuatan pertahanannya, namun tidak ada yang bisa menyadarinya. Pada saat kedua peserta menghitung sampai 3, mereka berdua tiba di tempat masing-masing yang seharusnya mereka tuju. Kali ini, tim lawan mengirimkan seorang lelaki tua yang tinggi dan kokoh. Dia menyerupai singa yang sangat besar. Dari segi gambar, tingginya sekitar 2,5 meter. Ia terlahir dengan penampilan yang tidak biasa. Aura yang beredar di tubuhnya terasa sangat hangat dan kental. Dia tampak sebagai pria yang bermartabat dan tajam, menyebabkan orang-orang merasa tertekan di sekitarnya. Pak Tua Moxiang, Sekte Lord Sen yang anggun berteriak. Sepanjang waktu, King Sui terus merasa bahwa wanita tua itu bukanlah sosok yang sederhana. Satu-satunya masalah adalah dia tidak bisa mengatakan apa tentang dia yang kuat. Ekspresinya tidak berubah sepanjang waktu. Mungkinkah dia memiliki sesuatu yang sangat kuat yang bisa dia andalkan? Atau apakah itu semata-mata karena dia memiliki kemauan yang kuat?